Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Najib. Saya dari Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Ada 3 peristiwa yang dapat digunakan sebagai pemisalan, yaitu peristiwa pertama, siswa segan belajar karena tidak mengetahui kegunaan mata pelajaran tersebut. Yang kedua, motivasi belajar siswa menurun. Yang ketiga, siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Siswa belajar karena didorong oleh mental. Kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, dan cita-cita. Kekuatan mental tersebut dapat tergolong rendah atau tinggi. Ada ahli psikologi pendidikan yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Ada 3 komponen utama dalam motivasi. 1. Kebutuhan. Yang kedua, dorongan. Dan yang ketiga, tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan apa yang ia harapkan. Nah, contoh, siswa merasa bahwa hasil belajarnya rendah, padahal ia memiliki waktu pembelajaran yang lengkap. Yang kedua, dorongan kayak tadi yang saya jelaskan di atas. Yang ketiga, tujuan tersebut mengarahkan dalam hal ini perilaku bahasa. Jadi tujuannya itu untuk perilaku tata cara belajarnya murid. Masih membagi kebutuhan menjadi 5 tingkat, yaitu diantara lain: 1. Kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan diri. Dan yang terakhir, untuk aktualisasi diri. Dari segi dorongan, menurut Bull, motivasi berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisme. Di samping itu, merupakan sistem yang memungkinkan organisme dapat memelihara kelangsungan hidup. Pentingnya motivasi dalam belajar. Sangat penting motivasi ini dalam belajar, terutama bagi siswa-siswi. Jenis motivasi ada 2, yaitu primer dan sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani, sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Sedangkan sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan motivasi primer. Motivasi sekunder
menggolongkan keinginan seperti berikut. 1. Memperoleh pengalaman. Yang kedua, untuk mendapat respon. Yang ketiga, memperoleh pengakuan. Yang keempat, dan terakhir, memperoleh rasa aman. Kemampuan seseorang itu timbul karena adanya di antara lain: 1. Keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengetahuan tentang cara memperoleh tujuan. Yang ketiga, energi dan kecerdasannya. Yang keempat, pengeluaran yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang sifat motivasi. Motivasi seseorang dapat bersumber dari dalam dirinya sendiri, yang terkenal sebagai motivasi internal, dan dari luar seseorang yang dikenal sebagai motivasi eksternal. Nah, dari kesimpulan di sini saya mengambil yang paling terutama di dalam motivasi ini adalah mental kita yang harus kita asah untuk bisa melakukan sesuatu dan berkeinginan menuju yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.